Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una warzuqna fahma. Lil mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, santri Mahad Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Kita juga mensyukuri nikmatnya malam ini hujan dan angin kencang sampai lampu juga mati di rumah saya, di lingkungan saya. Alhamdulillah menjelang Isya sudah menyala kembali. Kita melanjutkan kajian kita, tutorial kita tentang akhlak, ilmu akhlak. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan istiqamah akui sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita sampai pada hukukul qarabah, ya. Ya Ustaz. Hukukul qarabah. Hukuk bagaimana yang saya jelaskan pada minggu yang lalu. Hak dari kata hakun jamaknya hukuk. Hukukun, jadi hak-hak al-qarabah sudah menjadi bahasa kita biasanya di kerabat, hak-hak kerabat. Arabnya, bahasa kitanya kerabat. Bahasa ininya lagi family. Family kita, kerabat kita, keluarga yang memiliki turunan nasab. Satu nasab. Ya kalau bicara nasab sebenarnya kalau sampai kepada Nabi Muhammad Adam ya semua satu nasab. Jadi qarabah semua sebenarnya. Yang bisa dicatat, bisa diingat, bisa dalam kehidupan kekeluargaan. Jadi kaum kerabat, hak-hak kaum kerabat. Aqaribul insan. Nah, kerabat itu zamannya aqarib. Kerabat-kerabat manusia, family manusia, insan, orang. Hum dawu rahimi. Ya, bukan rahmati. Kalau ini cetakan baru, ini yang dibagikan ini Zawu, ya bersama Zawu Rahim, ya. Zawu Rahimi. Hum mereka itu aqarib, ya. Kerabat-kerabat manusia, mereka Zawu Rahimi. Memiliki hubungan rahim. Hubungan rahimnya. Hubungan rahimnya nyanya pada insan. Jadi yang memiliki hubungan rahim artinya keturunan, ya, keturunan seperti ayah punya anak,
punya anak lagi, cucu dari ayah kita. Di atas ayah kita, ayah juga punya ibu. Samping ayah kita juga punya saudara. Demikian ibu. Ibu punya anak kita. Kita punya anak, ibu manggilnya cucu. Dan seterusnya. Kemudian ibu punya ayah. Punya ibu. Ayah dan ibu punya keluarga juga, punya saudara. Kemudian ya itu semua namanya kerabat. Yang ada masih garis keturunan. Waqad amarallah biwaslir rahim. Sungguh ya. Jadi qad itu kalau pada masuk fi'il madhi amaro seperti amara qad amaro itu litahqiq. Tahqiq itu menguatkan, mengokohkan. Jadi tahqiq sungguh. Kalau bahasa pondoknya teman-teman, sungguh telah memerintahkan Allah telah memerintahkan. Kalau itu masuk pada fi'il mudhari, qad yaqulu misalnya, qad yaqulu atau kalau amaro ya'muru, qad ya'muru. Maka qadnya faidahnya litaklil, bukan litahqiq tapi litaklil. Taklil itu maknanya asal makna sedikit, tapi sering diartikan kadang-kadang. Faqad ya'muru dan kadang-kadang misalnya faqad ya'murullahu, Allah memerintahkan. Kalau fil mudhari kan zamannya zaman hal dan atau mustaqbal. Tapi kalau fil madhi zamannya zaman madhi, masa yang lalu. Itu ya qad. Jadi sungguh amarullah asal maknanya telah memerintah Allah, siapa Allah. Tapi kalau bahasa Indonesia kan sungguh Allah telah memerintah biwaslir rahmi dengan menghubungkan rahim. Satu rahim, kekeluargaan. Bahasa kitanya silaturahim. Biwaslir rahim artinya menghubungkan tali silaturahim. Kan menghubungkan itu diartikan kemudian tali. Tali bisa menghubungkan kan gitu ya. Jadi waslir rahim itu tali silaturahim. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naha an qat'iha dan Allah melarang. Jadi fa'ilnya naha itu Allah. Dan Allah telah melarang an qat'iha memutuskannya. Hanya lilbu dijauh ya, artinya tidak boleh memutuskannya, memutuskan kepada rahim. Ya. Rahim itu karena dia jamak, maka jamak itu mu'annas. Jadi makanya domirnya ha, ya. Itu kalau ilmu nahwunya harus diteliti juga begitu itu ya supaya paham. Wanaha dan Allah telah melarang jauh dari memutuskannya, atau singkatnya Allah telah melarang memutuskannya. Allah memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim dan melarang memutuskan tali silaturahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Dan kalau ada hadis Allah yang berfirman, itu siapa yang tahu? Coba bisa dibuka mikrofonnya. Hadis apa namanya ini? Siapa yang tahu?
kan lalu sabda Nabi itu sebagaimana Allah berfirman, hadis apa itu? Nggak ada yang buka mikrofonnya? Hadis apa? Hadis Qudsi bukan Ustaz. Oh iya, betul. Hadis Qudsi ya. Kalau sabda Rasul isinya firman Allah, maka itu namanya hadis Qudsi. Qudsi itu dari kata kudus, kudsiyun, suci. Si hadis yang suci karena itu firman Allah yang disabdakan oleh Rasul. Redaksinya itu Rasul yang berkata, tapi isinya itu firman Allah. Betul ya, hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kalau Allah berfirman, kalau qalan nabiyyu bersabda, adab bahasa saja ya. Kalau qala yaqulu sama berkata sebenarnya ya. Supaya lebih sopan menempatkan bahasa itu bersabda untuk Allah berfirman. Anar Rahmanu wa hadhir rahim. Dalam hadis qudsinya, Anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman Maha Pengasih, ya, Ar-Rahman. Rahim, dan ini adalah Ar-Rahim. Maknanya diartikan ya namanya turunan ya, keturunan rahim. Ishtaqaqtu laha isman min ismi. Aku itu memecah asalnya ya. Artinya membelah. Aku membelah pada rahim ya, untuk rahim isman sebuah nama, min ismi dari namaku. Dari rahim itu adalah mustaq atau istiqaq, belahan dari Ar-Rahman, nama Allah, dari nama Allah. Dan Allah sendiri ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Bedanya kalau Ar-Rahim yang tidak ada iya-nya, nah itu keturunan, kandungan, ya, satu kandung, satu kerabat. Tapi kalau ada Rahim, itu ya, itu isim fa'il, jadi di situ yang Maha Pengasih, ya, penyayang. Jadi kata Rahim itu adalah pecahan dari namaku, kata Allah. Faman wasolahul, siapa yang menyambungnya, menyambung rahim, menyambung tali silaturahim kekeluargaan, wasaltuhu, maka aku menyambungnya. Allah bersambung kepada orang yang menyambung tali silaturahim. Allah menyambung orang yang menyambungkan tali silaturahim. Wa man qata'aha batattuhu, dan barang siapa yang memutuskannya, memutuskan tali silaturahim, memutuskan rahim itu, batattuhu, itu di bawahnya ada ai qata'tuhu, memutuskannya, aku pun memutuskannya. Jadi orang yang menyambung tali silaturahim berarti dia bersambung dengan Allah. Sambungnya.
Allah juga menyambung dengan kita. Tapi kalau memutuskan tali silaturahmi, kata Allah, aku juga memutuskan kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis qudsi ini sangat kuat ya, mendorong bahwa kekerabatan itu jangan sampai terputus. Nah, ada yang rajin ditulis nasabnya itu. Ayahnya namanya siapa, ayah punya ayah siapa itu. Ya paling tidak 34 ke atas atau 34 ke bawah, ke samping dan seterusnya. Sekarang ini sudah banyak medianya, ada WA keluarga besar pakai dari kakek apa dari bapaknya kakek gitu ya. Lalu semua sudah beranak pinak keturunannya itu. Bisa dihimpun lewat silaturahmi, lewat WA kalau jauh. Jangan WA terus, jadi harus ditemui. Apalagi tradisi kita itu pada bulan pada hari raya biasanya ya ada silaturahim. Sebenarnya silaturahim itu tidak hanya hari raya saja, hari-hari biasa. Sampai memutuskan, kalau memutuskan Allah putus dengan kita yang memutuskan itu. Man qata'aka, kalau ada di antara kerabat kita itu yang memutuskan, kata Rasul, silman qata'aka, hubungi, temui, ikat lagi ya. Man qata'aka, orang yang memutuskanmu. Jadi kalau ada yang memutuskan, kita yang menemui supaya nanti bisa akrab, bisa akur. Ada juga dengan arisan, biasanya keluarga. Itu sebenarnya untuk silaturahim. Jangan sampai kita malah dengan keluarga itu tidak rukun ya, tidak akur. Nauzubillah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falihadza yanbaghi lil insani mura'atu huquqihim. Nah ini, karena hal ini yang bagiannya, siogianya itu mestinya, seharusnya dan bagi manusia mura'atu huquqihim, menjaga hak-hak mereka, hak-hak ya, kerabat mereka semua ini ya harus dijaga. Jangan karena warisan lalu cekcok, tidak akur misalnya. Itu agama kita melarang itu. Jadi harus menjaga siogianya, setiap orang, setiap manusia itu, setiap orang menjaga hak-hak kekerabatan mereka. Wal qiyamu biha, dan melaksanakan biha dengan hak-hak ya. Dan melaksanakan biha dengan hak-hak, fala yu'di ahadam minhum bifi'lin wala qaulin. Maka supaya tidak ya, maka agar tidak menyakiti, yu'zi itu menyakiti ahadan seorang pun, minhum dari mereka maksudnya kerabat, dengan perbuatan wala qauli maupun dengan ucapan, dan tidak menyakiti pula dengan ucapan. Jadi hak-hak, menjaga hak kekerabatan itu laksanakan hubungan kekerabatan itu, dan jangan seorang pun menyakiti di antara kaum kerabat itu, menyakiti kaum kerabat. Dengan apa? Baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Gara-gara perbuatan di antara keluarganya lalu pecah, di antara karena ucapannya yang menyakitkan lalu pecah, makanya dijaga. Kedua ini wa ayyatawaddu'a lahum, dan agar
insan, ya orang atau seseorang yang ada dalam keluarga itu yatawaddu alahum, saling bertawaddu lahum kepada mereka. Bertawaddu, jangan saling sombong menyombong, ya. Tapi tawaddu, bertawaddu. Satu tawaddu, ini tawaddu walaupun kaya, yaitu menyayangi saudara-saudaranya, kerabatnya yang tidak mampu. Ya. Yang tidak mampu juga, ya, jangan merasa minder, kemudian ya kalau perlu ada membantu saudaranya, dibantu. Di sini pengertiannya ya, kalau orang yang tawadhu itu biasanya tidak ada yang merasa direndahkan. Kalau orang tawadhu kan sombong, kalau ada sombong pasti ada hambatan. Kerabatan tali silaturahmi itu karena sombong. Yang kaya merasa sombong, yang pintar merasa sombong, kemudian kerabat yang lain yang disombong ini juga ikut-ikut sombong juga, ya akhirnya saling sombong menyombong, tidak boleh. Ayyatawadhu alahum wa yatahammala adza'ahum, ya, dan agar menanggung, ya tahammal, menanggung adza'ahum, penderitaan mereka, kerabat. Kalau ada yang tidak mampu, yang menderita itu kan tidak hanya sakit saja, tidak mampu secara ekonomi, yuk kita urunan kerabat itu. Perlu ada mengangkat beasiswa kepada anaknya yang ingin sekolah dari kerabat itu, saling bantu di situ. Itu namanya yatahammala, menanggung adza'ahum, sakitnya mereka. Ada kan ya sakit itu bisa kena musibah, ya, sakit misalnya atau kematian, apa ya, saling tanggung begitu antar kerabat itu. Walau tatawalu alaihi, walaupun tatawalu, ya, tatawalu itu asalnya bersaling tinggi meninggi, ya, alaihi, atas mereka. Maksudnya di sini jangan sampai yang merasa tinggi itu tidak menanggung yang lemah, yang rendah. Katanya kita punya derajat yang tinggi, ya tetap saja harus menanggung penderitaan saudara kita. Ya. Atau walu, asalkan saling tinggi alaihi, atas insan. Jadi boleh jadi punya jabatan, ya. Kemudian boleh jadi punya kekayaan yang berlebih, punya ya apalah yang kemudian bisa dia kedudukannya tinggi, itu tetap saja harus menanggung kepada penderitaan saudara-saudara kita. Wa yas'ala amman yaghibu minhum, ini haknya juga yang sudah berapa ini, al-qiyamu paling di 1, 2, sudah yang kelima nih. Wa yas'ala, agar menanyakan insan itu, ya, di antara saudara kita, yas'ala amman yaghibu, keluarga kita, orang yang tidak ada minkum dari mereka, gaib itu tidak ada. Maksudnya kalau tidak ketemu nih, kumpul kok si anu tidak ketemu, tanyakan si anu kemana ini, kok biasanya ada ke sini kok tidak ke sini, biasanya kalau pertemuan keluarga ada, ini tidak ada. Kalau yang tidak ada ditanyakan, siapa tahu dia sedang kurang sehat. Kalau sekarang pakai di media sosial, saya kira hampir keluarga itu bisa disampaikan lewat grup WA, misalnya WA keluarga.
Nah, kalau ini kan hadir, ini yang hadir, yang gaib gitu. Ada ditanyakan. Wa yusa'idahum fil husuli ala ma'arihim idza qadara. Dan agar atau anggota kerabat itu yusa'idu membantu mereka kerabat. Jadi insan namanya insan kan. Insan itu ya manusia di dalam kerabat itu orang, agar membantu mereka fil husuli dalam menempuh dalam keberhasilan ya. Ala ma'aribihim, ma'arib itu diartikan kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat mereka. Idza qadaro, apabila ia mampu. Misalnya ada saudara kita anaknya banyak, kemudian perlu biaya sekolah. Ada yang mampu itu ya digotong biayanya itu, dibantu. Sekian, mampunya sekian dikumpulkan untuk menjadikan beasiswa keluarga. Membantu ya, kalau punya hajatan misalnya datang membantu apa kesibukan kerabat kita, saudara kita ketika ada hajatan. Jangan cuek, kalau cuek itu memutuskan, itu dilarang oleh agama kita. Nanhum ad-darar mata amkana ya. Wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in min dalika. Fa alaihi seterusnya ya. Wa ayyamna'a, agar ayyamna'a ya, mencegah yamna itu mencegah atau menghalangi kan ya, insan ke manusia itu domirnya di situ, anhum dari mereka dari ad-darar, jadi menghalangi atau mencegah atau menjagalah doror dari bahaya, tentang bahaya. Bahaya apa yang akan membahayakan, apa yang akan menjadi penderitaan, kayak dicegah, dihalangi, dijaga begitu ya. Mata amkana, kapan saja memungkinkan ya, kapan memungkinkan. Ya, doror itu bisa kaitannya dengan penyakit ya, kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan pendidikan. Jangan sampai tertimpa doror, jadi kesulitan, mara bahaya atau penderitaan, itu doror itu harus dijaga. Jangan sampai keluarga kita itu sepanjang kita memungkinkan untuk bisa menjaganya. Wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in, walaupun kerabat kita itu kanu ya berada ghairu muhtajin, tidak membutuhkan ila syai'in, kepada sesuatu pun. Jadi walaupun tidak membutuhkan satu pun ya, sepanjang kita bisa membantu mencegahnya, kita bisa mencegah hal-hal yang menjadi mudarat itu. Bidzalika, dalam hal tersebut. Fa'alaihi ayyatahadahum biziarah. Alaihi itu biasanya ditafsiri kalau dalam kitab-kitab itu alaihi ay wajaba, alaihi wajib. Maka wajib an ayyatahadahum biziarah. Kata ahad itu diartikannya bisa menjaga ya. Ahad itu menjaga, asalnya ahdun juga janji ya. Jadi menjaga mereka
ada ikatan perjanjian dalam keluarga itu, wajib atau menjaga perjanjian insan kepada mereka, kerabat itu bisyarah, dengan berziarah, berkunjung, ya, berkunjung. Jadi mengunjungi itu, jadi ziarah itu tidak hanya ziarah ketika meninggal, ya. Makna ziarah itu kan kalau kita ziarah atau zarah itu kan, ya. Makna ziarah itu secara umum mengunjungi. Jadi mengunjungi. Ya, harus kita juga saling mengunjungi, berkunjung kepada kerabat kita. Nah, biasanya tradisi kita itu pada bulan Ramadan akhir, pada 1 Syawal. Hadahum bisyarah, memperkuatlah, bisa ditanda untuk bisa memperkuat insan kepada kerabat bisyarah dengan mengunjunginya, dengan berkunjung. Kaitannya dengan hak-hak kerabat. Ya, hak kerabat. Jadi saya ulangi lagi, hak kerabat itu menghubungkan tali silaturahim pada kerabat itu adalah perintah Allah, dan Allah melarang memutuskan tali silaturahim. Berdasarkan hadis qudsi ini, Allah akan memutuskan orang yang memutuskan tali silaturahim, dan Allah akan menghubungkan kita, terhubung dengan kita kalau kita terhubung dengan kerabat kita. Kemudian berikutnya itu kewajiban kita pada hak itu melaksanakan agar tidak menyakiti seorang pun dengan perbuatan atau ucapan. Kedua, saling bertawadhu. Ketiga, menanggung penderitaan mereka. Wala tatawalu ini di sini wala tatatawalu ya. Kalau ada 2 kitabnya nih. Wala tatatawalu. Oh ya, wala ya. Jadi dilarang saling tinggi meninggi ya, kalau begitu ya. Saling merasa tinggi ya, merasa panjang tuh merasa tinggi. Wala ya, bukan walau. Itu yang keempat. Jadi saling, jangan lawan dari tawadhu, itulah. Kemudian tanyakan kalau mereka sedang tidak kelihatan kemana, begitu tanyakan. Membantu keberhasilan dari kebutuhan kerabat semampu kita. Hal-hal yang darurah, yang mengangkat kalau itu akan sebuah kesulitan, penderitaan, kita angkat bersama, kita cegah supaya jangan ada keluarga kita walaupun tidak membutuhkan, tapi kita tetap untuk membantunya. Kemudian terakhir itu berziarah, saling mengunjungi. Nah, sebelum, kalau masih ada waktu kita akan lanjutkan, tapi ada pertanyaan silakan Mas. 4 jam lagi. Pertanyaan bisa dibuka mikrofonnya ya. Ustadz. Abdul Fahmi Wazala, silakan. Iya, Ustadz. Ya. Kan mengunjungi kerabat atau menjaga silaturahmi kan itu perintah Allah ya. Iya. Tapi kalau misalkan hati kita disakiti sama kerabat kita dan kita tidak mau berkunjung, apakah kita mendapat dosa? Ya, bagus pertanyaannya. Ketika disakiti,
itu jangan membalas menyakiti. Ya, dalam akhlak Islam kan begitu. Kalau kita membalas berarti sama-sama kita akhlaknya buruk. Kan ada hadis Nabi, silman kotuskan tali silaturahmi. Maka perintah Nabi, hubungi itu, yawanya tetap. Kita berbuat baik untuk bersilaturahim ya ke keluarga kita. Wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Coba itu. Betapa tingginya nilai akhlak dalam Islam. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu datar biasa. Ya. Ya. Orang berbuat baik kepada kita, kerabat kita baik dengan kita, lalu kita balas kebaikan dengan kita. Kalau sekiranya ada namanya keluarga banyak, persoalannya apa, kemudian menyakiti, namanya berbuat buruk kepada kita. Tetap kita harus berbuat baik kepada dia. Lama-lama nanti dia sadar. Akhirnya nanti ketemu silaturahimnya. Tapi kalau dia menyakiti kita, kita balas, kita sakiti lagi, akhirnya kita putus. Dan itu dilarang oleh agama. Perlu kita ada jiwa pemaaf, jiwa besar pemaaf. Kalau disakiti ya mungkin saat itu saudara kita, paman kita atau ponakan kita, sepupu kita ya sedang hilaf. Ya kita maafkan, jadi tetap saja kita baik dengan mereka. Insya Allah kalau kita baik dengan mereka, lama-lama dia sadar juga, akhirnya baik. Tapi kalau kita balas lagi dengan sama dengan mereka, sama-sama akhlaknya buruk. Kan kita ingin akhlaknya baik. Ya katakan akhlaknya sedang buruk saat itu, entah karena apa sebabnya. Jangan kita balas akhlak buruk lagi. Kita balas dengan akhlak yang baik supaya mereka sadar untuk kembali kepada akhlak yang baik. Absol Fahmi Uzala. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini banyak persoalan-persoalan dengan keluarga ini kan, kerabat ini. Kita mau panjang itu hukukul jiron ya. Hak-hak tetangga. Nanti kita bisa jadi kalau ada pertanyaan sampai dengan waktu kita habis, kalau masih ada 14 menit lagi ya. 14 menit lagi. Maaf Ustaz, izin bertanya. Oh ya, Dimas ya, Dimas Yusuf. Tadi agak gondrong rambutnya. Yang Astagfirullahaladzim. ya karena di ini kalau di kelas di Mahat kayaknya
saudara kita, kerabat kita yang membantu, ya namanya orang ingin berbuat baik kan? Iya, alhamdulillah, mestinya kan begitu. Nah, ini mengatasinya pertemuan misalnya ya, itu diberi pencerahan, sebenarnya diberi pencerahan keluarga itu. Jadi kalau saudara kita membantu, walaupun kita memang tidak butuh, jangan menganggap bahwa itu menghina. Apalagi kita butuh. Orang butuh dibantu merasa dihinakan atau direndahkan, yaitu bentuk-bentuk hati yang masih ada kesombongan. Jadi melapang dada ya, bahwa sikap saudara kita membantu jangan ditanggapi kemudian itu merendahkan kita. Nah, cara mengkomunikasikannya saja barangkali caranya. Mohon maaf, ini sekali karena masih saudara. Ajaran agama mengajarkan kita saling tanggung-menanggung. Kalau ada yang kebetulan perlu kita gotong bersama, ya kita gotong bersama. Saya mampunya sebegini. Syukur kalau itu dikomunikasikan lewat pertemuan-pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga. Lalu mana kita ini? Siapa yang butuh di antara kita ini yang sama-sama kita kemudian kita gotong bersama lah gitu. Jadi jangan kemudian saling iri juga. Biasanya kan kalau waktu kita ini ada yang bantu waktu kita sedang ada, saudara kita dibantu. Waktu kita sedang tidak ada kok tidak dibantu. Nah ini juga terkadang seperti ini ada muncul dalam kekerabatan. Makanya mengkomunikasikannya, menjadikan sama-sama adil, memperlakukannya, begitu itu ya. Itu juga harus ada. Biasanya kan dalam keluarga itu ada saja yang muncul. Nah, ada saja keluarga itu yang muncul itu, baik ekonominya maupun ilmunya maupun kedudukannya, ada saja yang muncul itu. Biasanya dalam kekerabatan itu. Yang merasa muncul harus mengayomi, ya. Dan yang tidak muncul katakan sudah yang biasa atau yang lebih rendah lagi, jangan minder, jangan ya keluarga. Nah, bagaimana diciptakan seperti itu? Sekarang ini mudah, medianya mudah, sangat banyak medianya untuk bisa bersilaturahim. Ya. Kalau jauh-jauh biasanya kan, kalau jaraknya jauh biasanya ini, tapi kalau sekarang ini jarak jauh tidak menjadi halangan, hambatan. Mungkin itu ya, Mas Dimas. Ya, mengkomunikasikannya yang baik, saya kira itu. Terima kasih, Ustaz. Masih ada lagi pertanyaannya? Yuk, nanya yuk. Ustadznya lihat. Dan Ustadz live ya baru nyalain mikrofon, asik. Tadi baru mau on mikrofon, Ustadznya dari duluan. Aksar jahat, Aksar. Sudah. Putih. Masih banyak yang mau nanya kayaknya, Uti.